Jujur Paul yo, aku wis nonton wake Paul video tentang IELTS, tentang tips and triknya, dan semua itu bullshit menurutku. Soalnya isinya loh paling cuman suruh aku speaking lebih banyak, suruh aku latihan lebih banyak, dan jujur I have tried all of this method and none of them work. Tapi setelah aku menggunakan cara ini, I could get an 8 in IELTS in one try. Jadi buat teman-teman di sini yang udah ketemu channel ini, selamat guys. Di sini aku bakal jelasin ke kalian, no pick me, no clickbait, no gatekeep, semua yang sudah aku lakukan, mulai dari pengalaman, tips and trick, kesalahan-kesalahan aku, sehingga teman-teman di sini nggak perlu untuk melakukan kesalahan yang sama kayak aku. Dan teman-teman di sini cuman perlu satu hal, cuman perlu ngikutin aku dan semua tips and trick dari aku. Dijamin deh, teman-teman semua di sini yang nonton video ini sampai selesai bisa mendapatkan nilai IELTS sama seperti aku in a blink of an eye. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini. Kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih caranya aku bisa mendapatkan nilai 8 di IELTS. Kita semua tahu bahwa bahasa Inggris merupakan fundamental untuk baca jurnal, untuk ngobrol sama foreigner, untuk kerja di luar negeri, dan bahkan untuk ambil masters di luar negeri. Oleh karena itu, bahasa Inggris yang baik merupakan kunci bagi kita untuk bisa memiliki karir yang jauh lebih baik, memperluas relasi kita, dan lain sebagainya. Dalam video ini, aku bakal bagi menjadi dua sections. Yang pertama adalah gimana sih pengalaman aku dan juga apa saja kesalahan aku yang pernah aku lakukan pada saat persiapan IELTS. Yang kedua adalah tips and trick buat teman-teman di sini yang sudah aku implementasikan sendiri dan it works. Di sini aku nggak bakal bahas tentang teknis, kayak gimana cara menjawab soal, gimana cara membaca bacaannya, dan lain sebagainya. Tetapi aku bakal jelasin ke kalian, lebih ke fundamental, gimana cara benerin bahasa Inggris kalian, dan juga improve your English secara overall. Karena aku yakin, kalau teman-teman di sini, Inggris dasarnya aja udah bagus. Teman-teman mau tes IELTS, mau tes TOEFL, mau tes TET, dan lain sebagainya, pasti bagus nilainya. Tapi, misalnya teman-teman di sini pingin tahu gimana caranya aku menjawab soal dan lain sebagainya, drop di kolom komen dan aku bakal buatin teman-teman video baru secara teknis gimana cara mengerjakan IELTS itu sendiri. Dulu itu ya guys, kalau aku belajar bahasa Inggris, aku itu sukanya nonton video di YouTube tentang conversation dan jadinya itu nggak natural at all. Serius, kayak itu wasting my time. Sebodoh itu dulu aku, kayak ngapain aku nonton orang. Mereka tuh buat skenario, terus aku nontonin gitu. Dan aku catet loh itu guys, aku nyatet kayak, oh kalau ada skenario kayak gini, aku harus ngomong gini gitu. And it really waste my time, seriously. Kayak, aduh ya Tuhan. Terus yang kedua ya guys, dulu itu aku suka hafalin vocabularies. Jadi vocabularies itu ya, aku list satu-satu. Dia ada notebook kecil gitu, aku bakal list satu-satu. Terus tiap hari ya guys, tiap hari, every day, aku bakal baca itu, ulang hafalin, terus besoknya kalau lupa nanti aku hafalin lagi. Setiap hari. Tahu nggak hasilnya apa? Nihil. Nggak ada hasilnya sama sekali. Sampai sekarang pun, kalau misalnya aku mau ingat-ingat apa sih yang aku hafalin, nggak ada sumpah. Seriously. Nah, terus yang terakhir ya guys. Dulu itu mindsetku tuh selalu kayak gini. Aku itu nggak bakal bisa bagus Inggrisnya karena aku nggak ada temen ngomong. Jadi in my head itu mesti kayak, ya karena aku tinggal di Indo, I know lah bahasa Inggrisku cuma mentok kayak gini and there will be no way for me to be able to improve my English. Dan itu bener-bener kayak stuck gitu di mindsetku. Dan kita semua tahu ya, kalau misalnya kita tinggal di Indo, memang agak susah ya untuk ngomong bahasa Inggris and also to find a conversation partner. Nah, cuman karena aku udah ngerti ya, aku ada di posisi kalian dulu dan aku ngerti apa saja struggleku pada saat itu. Makanya aku mau buat video ini, karena aku yakin tips and trick yang aku punya sekarang ini, itu sudah aku pakai sendiri dan aku ternyata berhasil loh. Tanpa butuh orang, tanpa aku harus hafalin vocabulary, tanpa aku nonton kayak video-video YouTube yang nggak jelas itu. Karena aku pakai cara-cara ini, ternyata ini benar-benar bisa buat aku improve bahasa Inggrisku yang awalnya aku kira nggak bakal bisa ada di level ini. Nah, teman-teman udah dengerin nih, gimana sih pengalaman aku dan apa saja kesalahan-kesalahan yang, to be honest, I feel like it's kind of stupid for me. Di sini aku bakal jelasin ke kalian apa saja tips and trick yang sudah aku implementasikan sehingga aku bisa dapetin nilai IELTS 8. Yang pertama adalah, whenever you think, always think in English. It sounds silly, cuman ini adalah trik yang bener-bener aku pakai dan gak nyangka tiba-tiba bagus aja Inggrisku. Nah, cara aku pakainya tuh kayak gini. Whenever you wanna plan your agenda for that specific day, coba kalian pikirin semua itu dalam bahasa Inggris. For example ya,
hari ini aku mau ke kampus. Habis ke kampus, aku mau ke cafe bentar, mau makan. Habis itu, aku mau ke resto, mau ambil pesanan mamaku. Habis itu aku mau pulang ke rumah, mau mandi, mau siap-siap untuk besok, karena besok di kampus bakal ada banyak kegiatan. Kita coba ya, plan everything in English. So today, I'm gonna go to the campus, and after I finish my class, I'm gonna go straight to this cafe to get some lunch, and then after that, I want to pick up my mom's order in this specific restaurant because it has been so popular for these past few days, so my mom wants to try it. And then after that, I'm gonna go back home because tomorrow I'm gonna have a big day. So today I just want to shower, just go straight to the bed and get some good sleep. Kayak gitu guys. So, aku pakai cara ini hanya dalam waktu 2 bulan dan tiba-tiba aja bahasa Inggrisku itu jadi bagus. So, I feel like this is my main method yang bikin aku bener-bener jadi bagus bahasa Inggrisnya. Nah, teman-teman bisa coba implementasikan cara ini mulai sekarang. Pertama-pertama itu pasti sakit banget kepala. Kayak panas gitu kepala. Kadang itu kita kayak mikir, ini bahasa Inggrisnya apa? Ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Cuman lama-lama teman-teman bakal kebiasa. Dan kalau teman-teman kebiasa, dijamin deh, pasti ngomong bahasa Inggris juga lebih cepet dan lebih luwes. Kenapa think in English itu benar-benar sepenting itu? Karena kita tahu ya, kita hidup di Indo ketika semua orang itu nggak ngomong bahasa Inggris. To be honest ya, to me, itu susah banget untuk bisa ketemu partner conversation yang memang beneran mau ngobrol sama kita. Dan kita nggak bisa untuk mikir bahwa aku nggak ada partner ngobrol nih, nggak bisa bahasa Inggris deh, nggak bisa kayak latih English output skills gitu. Salah satu cara agar kita bisa tetap maintain atau bahkan improve kita punya bahasa Inggris, terutama untuk speaking dan juga untuk writing, itu dengan selalu berpikir dalam bahasa Inggris. Tips yang kedua, tingkatin exposure kalian ke bahasanya itu sendiri. Ini berlaku untuk semua language ya. Jadi, gimana cara kita bisa tingkatin exposure kita? Yang pertama adalah dengan dengerin podcast, dan yang kedua adalah dengan nonton film. Ada beberapa podcast yang bisa aku rekomendasikan ke kalian. Yang pertama adalah The Journal. Jadi, The Journal ini merupakan podcast yang sering membahas tentang isu-isu terkini di dunia. Nah, ini bagus banget. Kenapa? Karena bakal ngelatih kalian punya formal speaking, dan juga bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu susah. Jadi teman-teman juga bisa ngelatih listening kita. Yang kedua adalah No Stupid Questions. Ini merupakan podcast yang aku suka banget. Kenapa? Karena hostnya sendiri adalah penulis dari buku The Grit, yaitu Angela Duckworth. Dan ini beneran kayak sebagus itu. Dan nggak boring. Jadi teman-teman di sini, kalau memang suka bosenan, tapi di satu sisi suka dengerin hal-hal yang aneh, receh, yang kayak nggak penting, tapi ternyata, wah menarik juga kalau didengerin. Kalian harus coba podcast ini. Yang terakhir adalah Think Fast, Talk Smart. Ini adalah podcast dari Stanford, dan menurutku ini podcastnya bagus banget. Terutama kalau teman-teman juga tertarik banget di bidang public speaking. Karena selain kita bisa improve kita punya listening skill, teman-teman juga bisa dapet nih ceramah-ceramah petuah-petuah tentang public speaking. Sehingga kita bisa kill two birds with one stone. Sekarang adalah rekomendasi dari aku tentang film. Kalau film sendiri, ada 2 film yang menurutku bagus banget buat teman-teman terus tonton sampai Inggris kalian bagus. Yang pertama adalah Young Sheldon. Mungkin teman-teman di sini yang suka nge-scroll YouTube Shorts, pasti pernah deh sekali ketemu video ini tentang ada anak kecil yang dia tuh pintar banget. Nah, itu adalah Young Sheldon. Kenapa aku rekomendasiin ini? Yang pertama, film ini itu selalu pakai bahasa Inggris yang informal. Jadi kalau misalnya kita dengerin, dia tuh suka pakai phrasal verbs. Dan phrasal verbs itu bener-bener bagus banget untuk bikin bahasa Inggris kita menjadi sounds natural. Yang kedua, bahasa Inggrisnya itu easy to understand, dan juga yang ketiga, filmnya tuh lucu banget. Jadi teman-teman di sini ya, yang suka bosenan, itu tak jamin deh, kalau nonton video ini, nggak akan bosen. Film yang kedua adalah Suits. Suits ini adalah, kalian tahu nggak yang pakai jas, terus mereka yang lawyer-lawyer itu. Nah, film ini aku rekomendasiin banget. Kenapa? Karena mereka punya setting adalah setting bisnis, setting pengacara korporat, sehingga jelas situasi mereka adalah situasi formal. Mereka suka pakai idioms-idioms yang bagus, idioms-idioms yang memang jarang, tapi itu kayak cocok gitu loh buat di formal setting. Makanya aku rekomendasiin ini untuk improve kalian punya formal speaking. Tips ketiga, tiap kali teman-teman ketemu kata-kata baru, kalian catat dan kalian aplikasikan. Bisa dalam writing atau speaking. Jangan cuma kalian catat terus kalian review tiap hari. Itu nggak akan berguna. Tapi teman-teman di sini harus harus coba mengintegrasikan kata-kata itu di daily conversation kalian. Misalnya nih ya, aku kemarin banget ketemu kata-kata preclude.
Nah, pre-recruit sendiri itu artinya prevent, tapi kayak mungkin versi formalnya ya, aku ketemu itu pada saat baca jurnal. Dan tiap aku ketemu itu terus, aku tuh mesti lupa apa itu artinya pre-recruit. Sampai akhirnya aku pakai kata-kata itu untuk writing. Jadi aku ada lagi tulis paper, terus aku pakai kata-kata itu. Akhirnya inget deh karena itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa melakukan hal yang sama. Cobalah mengintegrasikan kata-kata baru itu in your daily life. Percaya deh, pasti kalian bisa enrich, kalian punya vocabulary dengan teknik ini. Yang keempat adalah, sebisa mungkin teman-teman di sini mengintegrasikan bahasa Inggris ke kehidupan sehari-hari kalian. Gimana caranya? Misalnya, kalian punya setting HP, ubah pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalnya kalian suka OTW gitu, naik motor atau naik mobil, atau kalian suka nge-gym, coba ganti lagu menjadi podcast. Dijamin deh, kalian dari mendengarkan podcast, awalnya sih bosen. Tapi lama-lama nanti kalian punya vocabulary menjadi bertambah, terus kalian tuh menjadi lebih terbiasa untuk mendengarkan bahasa Inggris, dan juga kalian tuh listening kalian juga lebih baik. Yang terakhir adalah, jelas dong, teman-teman harus tetap latihan. Ada beberapa sumber yang bisa aku rekomendasiin ke kalian. Yang pertama adalah buku. Kalau buku, aku biasanya pakai 2 untuk latihan. Yang pertama adalah Barron's IELTS, yang kedua adalah IELTS Academic by Cambridge. Setelah itu, ada beberapa sumber dari internet yang bisa kalian pakai untuk latihan speaking atau writing. Karena di website itu, dia tuh bakal kasih kayak prompt-nya gitu, yaitu di IELTS by List. Buat teman-teman semua yang mau PDF-nya dari Barron's IELTS atau IELTS by Cambridge dan juga website dari List ini, drop di kolom komentar, aku bakal DM kalian satu-satu. Oke, kita sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian di sini, yang pertama, mau aku buatin video gimana cara kerjain IELTS secara teknis, langsung drop di kolom komentar tentang gimana caranya. Nanti aku bakal buatin videonya kalau banyak yang mau. Yang kedua adalah, kalau teman-teman di sini mau dapet PDF-nya dari buku-buku IELTS yang aku pakai, drop di kolom komentar, tulis buku IELTS, nanti aku bakal kirim ke kalian lewat DM. Terima kasih teman-teman, dan see you di next video. Dadah!